Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Yuk, sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita simak kompetensi dasar yang harus dikuasai. Sama seperti minggu lalu, kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah mendeskripsikan pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. 4.4-nya menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, gitu ya. Yuk kita mulai, siapkan catatannya dan LKS untuk latihan soal. Sebelum kita melanjutkan materi inti, kita simak terlebih dahulu yuk. Penjumlahan berikut ini jelas bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu sama dengan 10. Hari ini kita akan belajar deret bilangan gitu ya. Jadi kita harus tahu penjumlahan bilangan terlebih dahulu. Kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan gampang tuh sama dengan 10. Begitu juga kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ini juga gampang nih, 10 tambah 5 15 tambah 6 21. Tapi bagaimana kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai 98 sampai 99 ditambah 100. Kan kalau jumlahkan satu persatu lama nih. Kita berarti harus mengamati polanya. Kita lihat deh yang ujung sama ujung. Nomor pertama depan, nomor pertama ke belakang, nomor 2 ke depan, nomor 2 dari belakang. Kalau kita tambahkan 100 ditambahkan 1, itu kan 101. Lalu 2 ditambahkan dengan 99 juga 101. Kemudian 3 ditambahkan 98 juga 101. Nanti ada 4 ditambahkan dengan 97 juga 101. Nah, kemudian gimana juga kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 1998 ditambah 1999 tambah 2000. Ini kan juga kalau satu persatu lama ya. Nah, kita coba hitung atau jumlahkan dari yang ujung dengan ujung begitu. Nah, kita kembali lagi ke soal ini. Kalau soal ini kan berarti tadi udah ketemu ya. 101, 101, 101. Nah, ini 101-nya itu ada berapa sih gitu. Nah, ini kan kita carinya sepasang nih. Ini ada 100 bilangan. 1 dan 100 dihitung 1. 2 sama 99 dihitung 1. Nah, 4 sama 97 dihitung 1. Kan sampai pol di sini. Tengah-tengahnya ada 50 sama 51 dihitung 1. 1, 2, 3 dan seterusnya berarti ada 50 pasang. Ini 50 kali 101. Nah, kita amati lagi nih penjumlahan bilangannya lagi. 1 sampai 100. Ini ketemunya 50. Berarti kan kita dapat simpulkan tuh 50 itu diperoleh dari 100 dibagi 2. Sedangkan 101 itu diperoleh dari 1 dan 100. Kepala ditambah ekor gitu. Berarti kalau 1 ditambah sampai dengan 2000 dapat kita lihat atau dapat kita simpulkan 1 tambah 2000 itu 2001. 2 ditambah 1999 itu juga 2001. 3 ditambah dengan 1998 juga 2001. Berarti kita peroleh ini sama dengan, ini kita hitung dulu, 5050. Nah, ini 2001 tambah 2001 tambah 2001 dan seterusnya. Ini ada berapa sih gitu. Sepasang-sepasang. Berarti 1000 ya. Dikali 2001. 1000 dapat dari mana? Dapat dari 2000 bilangan dibagi 2. Karena ini sepasang. Sepasang itu kan dua hal gitu. 2 angka itu dikatakan sepasang. 2 orang dikatakan sepasang, pasangan gitu. Jadi ini ada 2000 bilangan dipasang-pasangkan, berarti kita punya 1000. Diperoleh dari 2000 dibagi 2 dikali 1 tambah 2000. Kepala tambah ekor. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan
bilangan dengan selisih yang sama, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 kan selisihnya 1. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 kan 1. Itu dapat dihitung menggunakan banyaknya bilangan ada 2000 dibagi 2 dikali dengan kepala ditambahkan dengan ekor. Ini hasilnya adalah 2 berapa nih? 2.100.000 gitu. Berarti kita bisa lanjut ke materi intinya, yaitu deret aritmatika. Kemarin deret aritmatika kan kita punya U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Kalau barisan dipisahkan dengan koma, kalau deret dipisahkan dengan penjumlahan. U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Nah, U1, U2, U3, UN ini kan jumlah banyak bilangannya, banyak suku-sukunya adalah N. Kepalanya U1 ditambah ekornya UN. Berarti di sini kita punya sama dengan kita jumlahkan tuh N per 2 karena banyaknya bilangan itu N dibagi 2 dikali kepala tambah ekor. Kepalanya U1, ekornya UN. Nah, ini disebut sebagai SN. Atau kalau bahasa Inggris kan S itu sum gitu ya. Jadi kalau SN itu nanti penjumlahannya, U itu kan bahasa Indonesia urutan atau nanti ini suku begitu. SN, UN. Lalu SN-nya adalah disebut sebagai jumlah N suku pertama, N-nya banyak suku, dan U1-nya suku ke-1, UN-nya suku ke N. Nah, SN kalau pengen cari cara lain, U1 itu kan SN kan U1 tambah U2, U3 sampai dengan UN. Nah, ini N per 2 dikali U1 plus UN. Nah, kita ingat bahwa UN itu sama dengan A plus N-1 kalikan B. Berarti U1-nya kita ganti dengan A. Ini suku pertama. B-nya beda. Nah, berarti N per 2. U1-nya diganti A. UN-nya diganti A plus N-1 kalikan B. Berarti kita peroleh A tambah A adalah 2A. Ini N-1 kali B tetap ditulis N-1 kalikan B. Berarti kita peroleh N per 2 sama N per 2 dikali 2A plus N-1 dikalikan B. Inilah SN. Boleh nulis rumusnya ini atau juga ini. SN sama dengan N per 2 dikali U1 plus UN. Atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikalikan dengan B. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh soal dan pembahasan untuk deret aritmatika. Diketahui deret aritmatika 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan rumus suku ke N pada deret aritmatika tersebut. B. Tentukan rumus jumlah N suku pertamanya. Yuk, mari kita bahas. Nah, saya ingatkan kembali bahwa UN pada barisan aritmatika, UN itu sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Di sini kita identifikasi terlebih dahulu. 5 ini berperan sebagai A. Lalu bedanya itu adalah B itu U2 dikurangi U1. U2-nya 9. U1-nya 5. Berarti 9 kurangi 5 adalah 4. Berarti untuk soal N, rumus suku ke N-nya adalah si UN. Sama dengan A plus N-1 kalikan B. A-nya 5. Ditambah N-1 kalikan bedanya 4. Kita selesaikan 5 ditambah N kali 4 itu 4N. Terus min 1 kalikan 4 min 4. Nah, berarti 5 kurangi 4 itu 1 plus 4N. Inilah rumus suku ke N. Setelah berikutnya, rumus jumlah N suku pertamanya. Saya ingatkan kembali, rumus jumlah ya, jumlah berarti itu S sum. Suku ke N itu UN. Nah, kalau SN itu sama dengan N per 2 kepala tambah ekor. Kepalanya U1, ekornya UN. Langsung aja N per 2, U1-nya adalah 5. UN-nya adalah 1 plus 4N.
Nah, berarti 5 tambah 1 itu 6. N per 2, 6 ditambah 4N. N per 2 dikali 6. Sn, N per 2 dikali 6 ditambah, ini distributif ya, atau per 1 kita kalikan. N per 2 dikalikan 4N. Nah, 6 dibagi 2, ini dapat 1, dapat 3. Ini dapat 2, dapat 1. Berarti kita punya N kalikan 3, 3N ditambah N kalikan 2, 2N kalikan N, 2N kuadrat. Ini yang B. Nah, yang C tadi lupa belum ditulis. Hitunglah jumlah 20 suku pertamanya. Berarti jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Nah, kita sudah punya Sn-nya 3N ditambah 2N kuadrat. Berarti karena Sn S20, N-nya kita ganti dengan 20. Berarti 3 kali 20. Ditambah 2 kali N kuadrat. 2 dikali 20 kuadrat. Berarti 3 kali 20 adalah 60. 2 kali 20 kuadrat. 20 kuadrat itu 20 kali 20, yaitu 400. Berarti kita punya 60 ditambah 800. 60 tambah 800 adalah 860. Selesai untuk deret aritmatika. Kalau ada yang bingung silahkan tanya ya. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu deret geometri. Sama seperti deret aritmatika, Sn ini juga didefinisikan sebagai U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN-1 sampai dengan UN. Nah, saya ingatkan kalau di barisan geometri, UN itu didefinisikan sebagai A kali R pangkat N-1, di mana A itu sebagai suku pertama dan R-nya itu rasio, di mana R sama dengan U2 per U1. Berarti dari Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya ini dapat saya tulis sebagai Sn sama dengan U1-nya saya ganti A, U2-nya saya ganti AR, U3-nya AR kuadrat, dan UN-1-nya saya ganti AR pangkat N-1, dan UN saya ganti dengan AR pangkat N-1. Kemudian saya kalikan semuanya dengan R. Diperolehlah bahwa R Sn, karena R dikalikan Sn sama dengan A dikalikan R ketemu AR, AR dikalikan AR kuadrat, AR dikalikan R ketemu AR kuadrat, AR pangkat 2 dikalikan R, AR pangkat 3. Dan seterusnya, AR pangkat N-2 dikalikan R ketemu AR pangkat N-1, dan AR pangkat N-1 dikalikan R ketemu AR pangkat N. Nah, terus saya tarik garis, saya kurangkan nih. Saya kurangkan. Yang ruas kiri kan ketemu Sn dikurangi RSN. Nah, yang ruas kanan AR dikurangi AR kan 0. AR kuadrat dikurangi AR kuadrat juga 0. Di sini pasti ada AR pangkat 3 dikurangi AR pangkat 3 juga 0. Ini ada titik-titik, artinya itu masih bersambung. Kalau ditulis semuanya sampai Jalan Anyar Panarukan nggak nyampe, nggak cukup. Jadi makanya ada titik-titik gitu. Nah, di sini ada AR pangkat N-1. Di sini juga pasti ada AR pangkat N-1 di tengah-tengah sebelum AR pangkat N-2 nih. Berarti ketemu 0 juga. Oh, sama ini AR N pangkat ini udah ya. Kebalik ini. AR pangkat N-2-nya di sini. Nah, ini juga ketemu 0. Nah, berarti yang tersisa di ruas kanan kan hanya A dikurangi AR pangkat N. Berarti yang ruas kanan diperoleh A dikurangi AR pangkat N. Nah, terus selanjutnya ini ada Sn, ada Sn nih. Sn-nya saya keluarkan. Berarti kan Sn dibagi Sn sama dengan 1, RSN. Sn-nya ditulis di luar. Berarti yang belum ditulis adalah si R. Sama dengan ini ada A, ada A. Berarti kan A-nya saya keluarkan dari kurung. Berarti ketemulah A dibagi A itu 1, AR pangkat N dibagi A itu R pangkat N. Nah, dari sini kita bisa ketemu tuh si Sn sama dengan apa? Dengan cara membagi kedua ruas dengan 1 min R, atau ini 1 min R-nya pindah ruas. Diperoleh Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Inilah Sn dari deret geometri.
Nah, rumus ini untuk rasio yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Lalu bagaimana kalau R-nya itu ternyata kurang dari negatif 1, seperti negatif 2, negatif 3, dan berikutnya pakai apa? Kalau R-nya lebih dari 1 juga pakai apa? Gitu. Nah, untuk itu kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini saya tukar posisi, yang RSN di atas, yang SN di bawah. Gitu. Nah, kita lanjutin ya. Berarti ini RSN-nya tadi AR ditambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan AR pangkat N. Dan SN-nya itu sama dengan A ditambah AR tambah AR pangkat 2 ditambah dan seterusnya AR pangkat N-2 ditambah AR pangkat N-1. Nah, sama seperti tadi, ini juga saya tarik garis, saya kurangkan. AR dikurangi AR ketemunya 0, AR kuadrat dikurangi AR kuadrat juga 0. AR pangkat 3 di sini juga pasti ada AR pangkat 3. Nah, ada AR pangkat N-1, ada AR pangkat N-1. Nah, di sini pasti juga ada AR pangkat N-2, ketemulah 0. Ruas kiri kita peroleh RSN dikurangi SN, ini dikurangi ini. Yang ruas kanan tinggal AR pangkat N dikurangi A. Sama seperti tadi, ada SN, ada SN. SN-nya kita keluarkan. Dikali R-1 sama dengan ada A, ada A. A-nya kita keluarkan. Nah, R pangkat N-1. Berarti SN-nya diperoleh A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini untuk R yang kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Hitunglah jumlah 7 suku pertama pada deret geometri 7 tambah 14 tambah 28 tambah 56 dan seterusnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi suku pertamanya dulu. Nah, suku pertamanya berarti si 7. Lalu berikutnya karena geometri R berarti punya rasio. R-nya adalah U2 per U1. U2-nya 14. U1-nya itu si A yaitu 7. Ketemulah R-nya itu 2. Nah, kalau untuk R-nya yang 2 berarti kan kita pakai yang R lebih dari 1. Berarti SN-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. SN-nya kita cari jumlah 7 suku pertama, berarti yang ditanyakan adalah S7. S7, berarti N-nya diganti 7, A-nya diganti 7 juga karena kebetulan suku pertamanya adalah 7. R-nya diganti 2, pangkat N-nya 7 tadi, diganti 7 juga, min 1, dibagi R-nya 2 dikurangi 1. 7 2 pangkat 7 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 kali 2, 4, kali 2 lagi 8, kali 2 lagi 16, 32, 64, 128. Dikurangi 1, dibagi dengan 2 kurangi 1 itu 1. Berarti kita punya 7 dikali 128 kurangi 1 adalah 127. Sekarang kita kalikan 127 dikali 7. 7 kali 7 itu 49, tulis 9-nya nyimpan 4. 2 kali 7 14, nyimpan 4 berarti tambah 4 18. Nyimpan 1, 1 kali 7 7, nyimpan 1 jadi 8. Jadi ketemunya 889. Kalau masih bingung silahkan tanya ya dan semoga paham. Nah, lagi kita simpulkan untuk deret geometri. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini untuk R yang lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Lalu SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Ini untuk R yang kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya, ini untuk U1, U2, U3 sampai dengan UN ya, ada ujungnya, ada dia berhenti sampai berapa gitu.
Tapi bagaimana kalau ini tak tulis titik-titik terus sampai tak terhingga gitu, nggak ada ujungnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan deret geometri tak hingga. Berarti saya tulis sebagai U1 itu A, U2 itu AR, U3 itu AR pangkat 2, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini nggak ada ujungnya, nggak berhenti-berhenti. Namanya deret geometri tak hingga. Nah, kapan sih deret geometri tak hingga itu punya jumlah? Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Cara mencarinya adalah dengan menggunakan limit Sn dengan N-nya mendekati tak terhingga. Karena ini tidak pernah selesai, makanya N-nya itu mendekati tak terhingga. Nah, kita carilah jumlahnya dengan menggunakan sifat deret geometri tak hingga. Nah, kita punya deretnya tadi adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah AR pangkat N-2 ditambah AR pangkat N-1 dan seterusnya. Nah, kita disebut deret geometri tak hingga, disebut konvergen kalau limit Sn dengan N-nya mendekati tak hingga itu ada. Nah, ada itu ya pas limitnya dapat kita cari nilainya. Nah, ini jika R-nya kurang dari -1 dan kurang dari 1. Jelas bahwa Sn saat R-nya lebih dari 1 kurang dari 1, kita tulis sebagai A dikali 1 min R pangkat N per 1 min X. Nah, karena R-nya itu lebih dari negatif 1 kurang dari 1, kan kita bisa tulis R-nya itu sebagai 1/X. Dia pecahan gitu. Dengan X-nya ini lebih dari 0 gitu. Dan maksudnya X-nya itu bulat gitu. Dan 1/X berarti pecahan. Nah, kan berarti kita punya ini sama dengan A dikali 1 min 1/X dipangkatkan N dibagi dengan 1 min 1/X gitu. Nah, selanjutnya kita hitung limitnya. Limit A 1 min 1/X dipangkatkan N berarti 1 pangkat N X pangkat N dibagi dengan 1 min 1/X. X dengan N-nya mendekati tak terhingga. Saya ingatkan kalau di matematika wajib kelas 11 nanti kita bahas lebih lanjut, ini untuk pengetahuan saja. Limit 1/N, N-nya mendekati tak terhingga itu sama dengan 0. Karena 1 dibagi angka yang besar sekali, hasilnya adalah 0. Makanya di sini kita peroleh limitnya sama dengan limit A 1 min 0 per 1 min 1/X. N-nya mendekati tak terhingga. Ketemulah Sn-nya. S tak hingganya adalah A per 1 min 1/X-nya tadi R. Nah, ini kalau dia konvergen. Nah, gimana kalau dia divergen? Kalau divergen, ya dia nggak punya jumlah. Tapi kita bahas nanti ya. Kita bahas ke contoh soalnya dulu. Contoh soal dari deret geometri tak hingga. Hitunglah hasil dari deret geometri tak hingga 36 tambah 18 tambah 9 tambah 9/2 dan seterusnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jelas mencari suku pertama dan rasio. Suku pertamanya 36. Dan rasionya ini U2, ini U1. R-nya berarti U2 per U1. U2-nya 18 dan U1-nya 36. Ini kita sederhanakan, dibagi dengan 18. Dapat 1, dapat 2. R-nya berarti setengah. Ingat, S tak hingganya adalah A per 1 min R. Karena di sini rasionya itu setengah. Setengah berada pada interval lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Berarti kita ada jumlahnya ini tuh. A-nya adalah 36 dibagi 1 min setengah. 1 kurangi setengah adalah setengah. 36 dibagi setengah itu artinya 36 dikali 2 per 1. Ketemulah 72. Nah, kita lanjutkan pada sifat deret geometri tak hingga yang kedua, bersifat divergen. Nah, ini tadi
deret geometrinya kita punya ya A tambah AR kuadrat dan seterusnya ditambah AR pangkat N-2 ditambah AR pangkat N-1 dan seterusnya. Nah, ini divergen atau limit Sn dengan N-nya mendekati tak hingga itu tidak ada. Jika R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1. Ini tuh nggak ada. Karena kan di sini kita pakai Sn-nya kan R pangkat N-1 per R-1. Nah, ini kan tak terhingga terus. Dia mendekati angka yang besar sekali. Contohnya seperti ini. 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Kan ini semakin besar. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 16, 26. Tambah 54 lagi. Tambah berapa lagi? Kan semakin besar. Makanya dia divergen atau jumlahnya itu semakin besar, tidak mendekati suatu angka gitu. Jadi menyebar, tidak ada. Alhamdulillah, materi pembelajaran pada kali ini telah selesai. Tapi sebelum selesai, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, kita tadi belajar deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N/2 U1 plus UN. Atau kita tulis Sn sebagai U1-nya kita ganti A, UN-nya kita ganti A plus N-1 kalikan B. Diperoleh Sn sama dengan N/2, 2A plus N-1 kalikan B. Kemudian kita belajar deret geometri. Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk R yang lebih dari negatif 1 atau R kurang dari 1. Ini R yang pecahan. Kemudian Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Ini R yang kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1. Nah, kemudian kita juga belajar deret geometri tak hingga. Yang deretnya terus menerus, tidak terputus dan nyambung terus, gak ada ujungnya. Ini untuk R yang kurang dari negatif 1, lebih dari negatif 1, kurang dari 1. Ini malah nyambung di sini. Sebentar, tak perbaiki dulu. Nah, ini S tak hingganya nanti kita cari A per 1 min R, di mana R-nya harus lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1 atau R yang pecahan gitu. Kalau bulat nanti deret geometri tak hingganya tidak punya jumlah karena limitnya tidak ada. Harus bisa bedakan ya deret aritmatika sama deret geometri. Kalau deret aritmatika perubahannya menggunakan penjumlahan atau pengurangan, punya beda. Kalau geometri R punya rasio perbandingan. Jadi perubahan setiap sukunya menggunakan perkalian atau pembagian. Oke, cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Mari kita lanjutkan ke forum diskusi. Jangan sukar untuk bertanya kalau ada yang bingung. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.